Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa hati tidak mau bercinta pada Tuhannya, padahal satu-satunya yang bisa membantu atas kebutuhan apapun diri kita sebagai hamba itu adalah Tuhan. Pantaskah kita bercinta pada selainnya sementara yang melayani kita hanyalah Dia? Ya ora pantes. Ini yang manusia tidak menyadari. Ini banyak hati manusia yang tidak menyadari, akhirnya ketika saat ajaran untuk menyadarkan hatinya itu dia tolak. Dia tolak. Ya otomatis akan menjadi hati yang gelap. Laksana gini. Kita dalam satu ruangan. Yang ruangan itu tidak ada sedikit pun cahaya. Kita tidak akan pernah bisa memandang di setiap sudut ruangan itu ada apa, nggak bisa. Tapi ketika saat seseorang menawarkan korek api ataupun sentolop, dia tolak. Bagaimana mungkin dia bisa akan keluar dari kegelapan? Sementara hal yang mengusir kegelapan atau cahaya itu dia tolak. Jadi ajaran atau wahyu yang bersifatkan kauniyah atau Qur'aniyah di dalam mutasabihat dia tolak. Sama halnya orang yang dalam kegelapan menolak cahaya. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hal yastawil a'ma wal basiru, apakah sama antara hati seseorang atau mata seseorang yang buta dan yang bisa melihat? Ini satu pertanyaan. Apakah sama antara orang yang matanya buta dan bisa melihat? Ini kalau putu kita jawab sudah bisa. Ya jelas nggak sama. Putu Pak, putu. Boten anak kegeden putu. Putu sudah bisa menjawab. Tapi yang dimaksud buta di sini ini bukan buta mata jasmani. Ini sing menjawab iku mbah. Putu raiso, anak yo raiso. Mbah iki. Mbah Kung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah hal yastawil a'ma wal basiru wa amma ainal qalbi ainil qalbiana pun wa amalan utawi wutone ainil qalbi wutone mripate ati iku akhtarun luweh bahaya min amal jasadi katimbang wutone mripate jasad. Butanya mata hati itu lebih bahaya dari butanya mata jasmani.
Sebab apa? Li'anna amal jasadi, krono sak temene wutone mripate jasad iku lahu tetep kedue, iku tetep kedue amal jasad jududun utawi ono batas fi hadhihi dunya ing dalam dunya iki. Mengapa butanya mata hati itu lebih bahaya daripada jasmani? Karena butanya mata jasmani itu ada batasnya. Ada di dunia mulai kecil sampai mati buta. Berarti batasnya hidup sampai berapa? Itu batas. Ada Pak bayi cacat teko keruat, nek cara gampangane bahasa Jawa nih ngoten. Ada bayi itu sejak kecil lahir dia itu dalam kondisi hatinya buta, ada. Sampai dia dewasa dibawa ke dokter ke sana, nggak ada solusi. Bahkan sampai meninggal. Orang tua, saudara, orang lain berupaya untuk bisa menyelamatkan, artinya dia bisa melihat, Allah tidak kasih jalan. Sampai diganti neker, ada, tetap nggak bisa lihat. Tapi ini ada batas Pak. Katakanlah di dunia kita berumur 60, batasnya sampai 60 tahun. Ngalami kegelapan terus. Tapi amma amal qalbu, anapun utawi wutone ati, amma qalbu, anapun amma amal qalbi, anapun utawi wutone mripat ati iku fahuwa, mongko utawi amal qalbi iku abadiyun, bersifatkan selamanya tatkala tidak mau kau berobatkan terhadap yang berhak mengobati. Berarti dalam kurung dokter. Dokter di sini yang dimaksud Allah. Adapun butanya mata hati itu bersifatkan selama-lamanya tatkala Anda tidak mau berobat terhadap dokter spesialisnya, dalam kurung Allah Subhanahu wa ta'ala. Guys, kalau sampai berobat terhadap dokter yang bukan spesialis mata hati, ya nggak akan pernah bisa. Makhluk maksudnya, mboten saged. Berarti kita harus mencari dokter spesialis mata hati, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Karena satu-satunya orang dokter yang bisa menyembuhkan hanyalah beliau. Otomatis kau harus mendekat untuk bertemu dan konsul, didengarkan oleh Allah, akhirnya Anda dikasih solusi. Mau tak operasi, siap, dioperasi dening Allah.
bentuk pengoperasiane Allah adalah wong operasi ku ra penak lho Pak. Ora enek operasi penak iku diedel-edel. Bahkan mengapa jenengan iki diwajibkan Allah untuk kholwat gak penak niku? Mengapa jenengan diwajibkan untuk selalu menjaga zikir gak penak itu? Dan itulah bentuk perintah Allah terhadap kita yang Allah itu memproses operasi penyakitnya hati kita. Andai kata Pak, manusia itu mata dohirnya bisa melihat kalau Allah itu dekat dan mengoperasi kita, maka Anda tidak akan pernah mensukai selain Allah. Suami nggak akan pernah jatuhnya cinta itu pada istri. Masalahnya apa? Suami atau istri ning dunya iki kabeh ku gapleki. Lho nggih. Gapleki. Sedowo ya Pak. Jadi Gusti Allah tidak akan pernah menciptakan sesuatu yang bersifatkan bahagia abadi di dunia, nggak ada. Susah terus. Nggak percaya? Oke. Kui pacaran 5 tahun 10 tahun wis ora tahu, atiku drengki ora tahu, ora tahu. Kaya sing lanang iku penyewabar, kaya sing wedok niku mau manut kemana-mana. Sing lanang kopian, sing wedok jilbaban. Wis ta kelakon kira-kira sudah punya anak 2 dan 3 mulai garangane metu. Nggih. Loh ini semua lho Pak, gak laki gak perem. Kadang-kadang lho niki. Gak usah ngenteni anak loro. Anak siji metu garangane wis metu wis. Mulai baru. Makanya kalau seseorang itu tahu siapa yang melayani kita setiap detik itu tahu, maka orang itu tidak akan mudah jatuh cinta pada selain Allah. Pertanyaannya, lapo kok digengin ambek Gusti Allah? Jari Gusti Allah iku hakul mubin, wujudnya nyoto. Kok awak dhewe kok ora diketokno ya apa? Sing salah sapa iki? Nah iki nek diurut ya kaya ngono kuwi ngene. Kuwi awal sadurunge nang donya kan wis sudah saya kasih perjanjian yang isinya kamu tidak akan bercinta terhadap selain aku. Nggih. Lah aku kepingin tahu setiamu nang aku itu sampai di mana. Tak dekatkanlah yang namanya Hawa. Tak dekatkanlah masalah istri dan suami, anak, harta benda. Terus kemana awakmu? Nggih. Lah ngoten niku lho. Iblis niku lho sing salah niku. Biang keroke nafsu ini lho, kuwi ojo ngelokno iblis, ojo menghujat iblis utawa nafsu iku ya makhlukku. Wong dhewe iku lho tugas sing nugasnya ya aku. Gue ngapunten nggon semerap kula nek iku utusan sampeyan. Bantawi tak lolokno. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, jauhkan aku dari pengeridun iblis. Tiba utusan sampai anak. Iya.
Ngapunten aku ya ora ngerti ku masalah nolak ajaran tauhid ya. Makane kuwi nganggep iblis iku mungsuh. Padahal iblis iku utus aku. Aku sing utus iblis iku. Sampak kopine lali kata umbe. Wis tak buka, dibuka enggak. Iblis iku iso nggodha nang Adam, nang awakmu kabeh iku sebab tak ijini. Sing tuju aku iku kanggo nguji awakmu. Tak hadapkanlah hubbus syahwah yang dibawa oleh iblis untuk dirimu, untuk nguji sejauh mana setiamu padaku. Tapi satu sisi juga aku ngutus malaikat yang seakan-akan bertolak belakang terhadap visi dan misinya iblis. Berhubung kamu tidak tahu siapa di balik iblis dan di balik malaikat, sebenarnya siapa, akhirnya kau bedakan hal itu. Sehingga kau menganggap iblis iku mungsuhmu, alasane karena menyesatkanmu di atas jalannya. Lho kuwi ora ngerti dah nek kuwi iku utusanku. Masalah elek ngono utusanku padha mbek ngeten, Pak. Di tengah instansi yang tertentu untuk mendapatkan info yang valid terkait rahasia negara, mesti instansi itu akan membentuk satu tim, yang tim ini tidak akan diketahui oleh siapapun, yang tujuannya tim mendapatkan info yang valid terkait rahasia negara. Itulah jenis namanya intel. Intel itu mohon maaf, Pak, kadang-kadang nggih dadi germo, kadang-kadang nggih dadi 21, hidung belang, penjudi, tergantung apa namanya yang dicari itu apa misi, visi, apa misi, ya wes misi. Kalau yang dicari misinya ikut tukang nyun sewu, dia itu tukang rampok, ya dhek ya dadi rampok. Lu kelihatannya jelek, tapi perintah. Iblis itu memang gitu, Pak. Sampean suka apa? Misalnya, wah aku suka bokong semok. Ya, iblis itu rupa bokong semok. Lu wis tergantung kesukaanmu. Lu sing ngongkon, yang mengutus semua itu ya Allah itu sendiri. Itu namanya intel. Lah Anda akan paham kalau iblis itu adalah yang ngutus hanyalah Allah kalau Anda sudah mengikuti apa yang jadi teladani Kanjeng Nabi, yaitu tentang tauhid baru. Oh iya, makanya di dalam Al-Quran itu besok dijelaskan, Pak, yang kata syariat besok itu iblis gak iso disalahno, mboten saged disalahkan, ya nggak bisa. Nggak ada satu ayat pun yang bisa kami temukan kalau waktu sidang besar hakimiku Allah, iblis digawe sebab musabab
manusia terjerumus iku mboten saged. Iblis jawab ngene wenteng, salahe kuwi nganut aku. Makanya mohon maaf, intel walaupun kelihatannya berbuat salah dihukum mboten? Mboten. Padahal ya melok dadi rampok. Mboten. Lah makanya intel iku apa kok gawe adik jenenge SP informan. Engko lah nek arepe nangkep lah informan agak dicekel. Kok kan belayu. Masih ngomong lari yo, lari saja. Mestilah karena sudah punya sandi. Punya sandi. Sing tahu sandinya ya SP itu. Sandinya. Tujuannya intel iku supaya dengan mudah mendapatkan info yang valid supaya tujuannya misinya itu berhasil. Di dalam masalah perang kan gitu Pak. Masalah perang itu harus ada orang yang memang ditugaskan di lapangan untuk mengetahui koordinat daripada musuh. Akhirnya dipelajari tentang masalah kelemahannya. Ini politik perang itu gitu. Berhubung jenengan gak tahu perang, ya gak ngerti. Sing ngerti ya babakan instansi terkait yang terlatih iku. Perang, jane perang iku mboten suwi kok. Tiga diluk ya kena, tiga suwi ya suwe. Tiga suwi ku apa to Pak? Anggarane wae metu akeh. Ngerti sampean? Diapeki ae gelem sampean. Tiga suwe ya suwe, tiga diluk. Semua itu ada maksud tersendiri dan kepentingan. Bon. Amma amal qalbi fahuwa abadiyun. Anapun utawi sing dimaksud wutone ati iku kang suwe selamanya, iki kategori apabila orang itu tidak mau disembuhkan mata hatinya. Sampai kapanpun akan terjadi kebutaan. Inda ama ainil qalbi ing dalem wutone mripat ati awil jasati iku fa innama mongko sak temene apa iku yahdutsu kang terjadi apa ma iku azulmatun kegelapan. Iki salah satu bentuk jumlah di mana khobare inna itu boleh memakai dua ataupun lebih. Biasa kan satu, cuman dua atau lebih boleh. Di dalam masalah butanya mata hati atau jasmani Pak, apa yang terjadi yang dirasakan orang ketika saat buta mata hati atau mata jasadnya hanya satu, apa? Kegelapan, kepetengan. Jadi gelap, ditaruh dimanapun gelap. Asbabu dzulmatul aini utawi piro-piro sebabe sing dadekake meripat iki wuto iku apa? Pertama iku ayakuna yen ono opo al ainu meripat iku masturun tutup bisain kelawan sesuatu. Jadi ada tutup di depannya mata, baik mata fisik jasmani atau mata hati atau rohani, tutup. Atau bisa dikatakan penghalang. Itu pertama.
yang menyebabkan mata ini melihat kegelapan. Wa amma satrul ainil qalbiyati, anapun utawi tutupe ati utu mripati kang bangsa ati iku fahuwa mongko utawi satrul aini iku ladzatul hayati dunya, kesenangan yang disukai oleh nafsu dalam diri Anda. Nafsu dalam kurung keakuan diri kita berarti sifat basariah. Adapun penutup mata hati itu yaitu sesuatu yang disukai oleh nafsu. Dalam kurung nafsu di sini adalah keakuan diri sebagai makhluk yang bersifatkan basariah. Apa Pak? Menungso iki urip songo, seneng, moh melarat, gak disukai itu. Terus lagi punya keinginan opo wae keturutan, nyaluk rabi, gak usah menimben teko. Iki sing disukai nafsu. Sing gak disukai gagal, wis. Terus maneh sakit gak disukai, awak waras yo disukai, sehat terus disukai terus. Ini Pak, sing dadi kepentingane hawa nafsu utawa kesenangane hawa nafsu. Lah atine menungso iki didorong oleh nafsu untuk yastahibbunal hayata dunya, menyenangi itu. Faktanya memang iya, cuman untuk keluar dari di situ niki jarang, hitungan minoritas. Secara rohania keluar dari bercinta berkasih mesra terhadap apa yang disukai oleh nafsu itu jarang. Roto tenggelam kabeh. Laksana gini Pak, Anda tidak bisa berenang Pak, terus dicemplungke, apa bahasa Indonesia dicemplungke, ditenggelamkan, diuncalin di tengah laut. Air laut itu adalah kemewahan dunia. Anda nggak bisa berenang, wis hitung-hitungan matematika mesti modar, mesti modar. Apa modar? Mati. Beda, orang yang bisa berenang ada dua kemungkinan, bisa modar, bisa mboten. Tergantung dicengklungke berapa menit. Makanya mengapa dalam ayat lain orang yang selamat pada saat itu adalah orang siapapun yang ada di dalam apa bahteranya Nabi Nuh. Anaknya sendiri mati, ya toh, mati. Kan'an itu istrinya mati. Mengapa anak istrinya mati? Karena dia ngingkari dengan apa ajar Nabi Nuh. Lha ngono iku sing dibayangno wong-wong diartekno kapal tenan. Lah ngoten nggih. Terus banjir tsunami tenan ngene iki, bukan itu dulur. Cara Quran wahyu iku isine gak ono kuno. Berhubung kita memandangnya dari ilmu syariah, ya otomatis rupa kapal iku. Padahal itu wadah kalimat tauhid. Kan'an itu sudah naik di bukit Pak,
Tafsirannya air nggak akan bisa naik, kata siapa? Kalau kapal airnya naik ikut naik, airnya turun ikut turun, stabil. Mana tauhid yang stabil? Wonten Pak, kapal iku ketika ana ombak mentiung-mentiung, mancing sampai ngelu, mboten saged. Iku berarti luwih gede ombaki katimbang kapale. Tak kandhani tok Pak Amen, Pak. Mabuk nek nggone laut iku biyuh ora penak, ndas iki cemot-cemot. Nek mabuke ning gene darat numpak bis lah mutah enteng, Pak. Kalau kita mabuk di laut, Pak, ya Allah. Saya sudah ngalami sendiri, Pak, di Madura kalau nggak salah. Awal-awal kula ini kan suka mancing. Berangkat Pak ngoten niku, wis seneng tok berangkat kae dilakokno kapale, beh angen-angen iwak mesti gedhi ngono. Iwak mesti gedhi. Bagaimana ya kok streke. Wis angen-angene ana kono. Jarak pirang kilo? Ora suwe kirang kilo-kiloan. Lho. Iki dunyane kok mumet. Ya Allah, Pak. Endas niku luwih teko ngelu. Cangkem mak bior, endas cekot. Dadi mboten sios ndele setik. Nggih turu pun. Digengwasi niku donya mau munyer. Adadah. Ngoten niku nyun sewu ya. Mungkin iki ya sik belajaran saya. Wis tutuk ndarat iku lho ya sik ketoke munyer kabeh. Ya Allah. Kula niki nate duwe monyet namine Rahul. Biyen niku Rahul. Tak jenengno Rahul. Tak cilik Pak ngingu kae cilik dhisik. Kula kinten nggih wis juwinak. Tak culno ning jero omah ngoten. Piring-piring diruwutono. Ngene gregeten. Langsung kula kumno suruh. Apa jeneng nyusur nika lho. Nyusur. Tak wene susur. Susur kan wonten 5 to Pak racikane. Njet gambir, jambe, godhong sirih, mbaku. Pun mantun kula damel, kula biyen nyusur kula biyen. Lho, sampean delok aku biyen keblinger sampean biyen, Pak. Abang kabeh ngoten. Dubangi, ngerti dubang ya? Dubang singkatan ternyata itu abang. Kula gemehne kula apa jenenge kula lebokno lalono ngoten. Lucu, Pak. Joget kula kinten joget, tiba mentiung-mentiung mabuk. Memang awale ngoten, lho iki mabuk. Wis persis ngoten niku lah. Pun Bapak Ibu hadirin, dadi air laut iku laksono artinya adalah kemewahan dunia. Siapa yang tidak bawa kapal wadah tauhid niki, mongko dia pasti akan tenggelam dan matilah hatinya. Lah, kapal goyang dan tidaknya itu tergantung sebesar mana tauhidmu. Saya katakan kapal ini pembentukan tauhid, ilmu, amal, ini yang disebut kapal Nabi Nuh. Bahtera, mungkin namanya Bahtera. Ini orang kalau kapalnya itu besar, walaupun badai ataupun gelombang, ombak ini besar, dia agak aman. Kalau dibanding dengan kapal yang kecil, bisa numplek barang. Tapi untung sing duwe kapal walaupun kecil selamat. Wong sifate kapal ini mbon saged tenggelam kok.
Nggih nek kapal besi, lah iki kapal kayu. Lah kapal Nabi Nuh kayu apa sih? Kayu. Mboten saged tenggelam. Lah jenengan pokoknya gak lepas teko kapal aman. Gecokan kapal. Kalau saiki apung lah apa jenenge ban nika ya, atau ban boleh. Orang walaupun tidak bisa berenang Pak, di tengah laut dia ada di atas kapal aman. Walaupun kapalnya nublek, dia sik pegangan kapal mesti aman. Artinya orang di dunia ini Pak, kalau hatinya memegang tauhid mesti aman, walaupun kapalnya itu tauhidnya nyelumpuk utawa dia itu apa berbalik, tetap sepanjang dia memegang tauhid mesti aman, nggak sampai mati hati sampean. Ngoten niku, itu maksudnya seperti itu. Pertama yang menyebabkan mata hati atau mata jasmani itu gelap karena di depan mata itu ada penutup. Penutup yang dimaksud di dalam bab ini adalah ladzatu khayatid dunya, kesenangan yang menjadi dorongan hawa nafsu yang disebut kesenangan kehidupan dunia. Wes, sekarang kita nggak usah eker gegeran masalah dunyane ukeh utawa gak tutupi kandel apa gak usah. Yang penting bagaimana kita bisa lepas dari tenggelamnya air laut itu. Wong jenengan gak iso ngelangi misali, ya harus diuncali pelampung aja. Pelampung yang prasaku gak anu setik niku ah. Pelampung iwak iyo cuwilik sakmuni yo mendelep Pak. Oh pelampung gede, mantan ya wis. Harus kita uncali. Langkah pertama itu gitu. Makanya nahkoda itu kalau melihat krunya itu keceblong laut mesti dilempari ban lah gitu, pelampung lah gitu ya. Itu minimal pertama gitu. Artinya harus datangkan tentang ilmu tauhid. Kalau dia nggak mau, nggak mungkin dia akan bisa hidup, mesti mati tambahan. Kita itu la yamutu wa la yahya. Manusia itu diwastani mati yo gak mati, diwastani urip yo gak urip. Ya kejet-kejet tok terus ngeten iki. Ruhaniyah iki. Diuncali pelampung gak gelem, ya wis. Bon. Yang nomor dua, apa yang menyebabkan hati kita gelap? Aiku adamu wujudin nur, ora anane cahaya, wujude cahaya. Ning dunya matahari nggak keluar, listrik mati, korean nggak ada belas, walaupun siang jamnya jam 12 siang, walaupun kita melek nggak ada penutup mata kita, tetap keadaan gelap. Bisa diuji, nanti kita masuk dalam satu kamar sampai matikan lampu, mata jenengan meleo. Bahasa Indonesia ini meleo iku apa? Saged teman. Meleo. Mencicilah ngono ya. Buka mata, oke, buka mata. Apa yang terjadi? Gelap. Gak bisa lihat apa-apa. Ini faktor kedua. Terus maksud cahaya terkait hati bagaimana? Wa aman nurulan anapun utawi cahaya. Al muradu kang den karepake fi mas'alatil qalbi ing dalem masalah mripate ati iku fahuwa mongko utawi nur iku nurul makrifati cahaya makrifat.
Ini lho Pak yang dimaksud cahaya iku persoalan mengapa hati kita itu kok yo gelap kepada Allah alias tidak bisa melihat wujudnya Allah, disebabkan di situ nur makrifat tidak menyala. Apa menyalanya? Sebab apa menyala? Allah menyalakan nur makrifat pada hamba satu sisi. Dan mengapa satu sisi tidak Allah nyalakan kepada hamba? Sederhana, jawabannya sederhana. Proses daripada nur makrifat itu Allah nyalakan dalam hati seseorang adalah pertama, dia telah mengimani setelah apa yang telah disampaikan oleh Allah tentang masalah ilmu tauhid ini. Karena tujuan ilmu tauhid adalah mengesahkan Allah dalam arti menyatakan wujud kang sejati iku hanyalah Allah. Iki tujuan ilmu tauhid kan di situ. Mengesahkan artinya tumotok Pak. Yuga kula wis pokoke tumo wis. Makane ampun anu sampean guwatel iku mbuh. Pokoke sampean gak dadi koreng wonten mawon. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang untuk mengesahkan Allah. Ilmu yang dimaksud mengesahkan Allah sing asalnya Allah itu terkesan gaib, nggak nyata wujude, iku ben wujud, ben nyata wujude. Lho niki lho maksudnya. Kedua, setelah ilmu itu kita dengarkan dan beriman, yang kedua adalah fayattabi'una ahsanahu, jenengan mengikuti petunjuk di dalamnya. Apa petunjuknya di dalamnya? Jenengan wajib melakukan kholwat. Otomatis sudah dibekali tentang kholwat, bagaimana kholwat, melepaskan keakuan diri terkait masalah dzikir sudah. Nah, setelah itu kau lakukan, maka ditutup dengan istiqomah. Tatkala ini sudah jenengan dikatakan Allah sudah jenengan laksanakan, maka inilah mengapa alasan Allah menyalakan nur makrifat. Tondo kalau jenengan sudah dikatakan di mata Allah itu sudah melaksanakan apabila dalam hatimu enggak merasa dirimu yang melaksana. Wis. Bingung. Aja. Saya ulang. Alasan Allah menyalakan nur makrifat dalam hati seseorang, pertama, yastami'unal qaula, Anda sudah mendengarkan tentang ajaran tauhid, yaitu ajaran untuk mengesahkan Allah. Artinya mengesahkan yang asalnya Allah itu samar, gaib, ini Allah akan wujudnya jadi hakul mubin, nyata. Ini maksudnya ilmu tauhid, tujuannya ada di situ. Yang kedua, fayattabi'una ahsanahu, ati sampen iki wajib melaksanakan kholwat yang mengikuti petunjuk daripada ilmu itu. Petunjuknya ilmu adalah bagaimana hatimu bisa berzikir sampai pada puncak nafi isbat, puncak penafian keakuan diri. Yang terakhir istiqomah terus menerus. Itulah nanti
Allah nyalakan setelah Anda melaksanakan beberapa syarat dan rukun ini. Tak tutup, yang dikatakan orang yang telah menjalankan syarat dan rukun ini, di dalam hati orang itu nggak merasa kalau dirinya yang melakukan. Inilah sebagai jawaban sebuah makalah, sebuah wahyu Allah yang mengatakan bukan karena ilmu, amal, istiqomahmu yang kau lakukan lalu saya nyalakan nur makrifat itu, tidak. Semua itu hanya karena rahmatku. Niki maksudnya, bukan karena yang lain, karena pertolongan Allah. Artinya Anda bisa menerima karena pertolongan, Anda bisa melakukan karena dapat pertolongan, Anda bisa istiqomah itu juga karena pertolongan. Inilah maksud hadis la haula wala quwata illa billah itu ada di situ. Makanya saya katakan orang yang dikatakan sudah melaksanakan syarat dan rukunnya nur makrifat datang, orang itu nggak merasa dirinya yang melakukan. Paham ya? Ini satu. Nomor dua, mengapa satu sisi Allah tidak mau menyalakan nur makrifat seseorang? Sebaliknya, wa aksu, lan sebaliknya, kalau tadi itu menerima, kita nggak menerima. Kalau yang kedua itu melaksanakan, otomatis Pak, awal tidak mau menerima yang nggak mau melaksanakan. Ketika istiqomah apalagi, sudah nggak bisa. Itulah mengapa Allah alasan tidak menyalakan, tidak memberikan pertolongan terhadap satu hamba. Dalam satu ayat juga Allah katakan wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Mereka itu dibiarkan Allah bertambah sesat karena menolak apa yang sudah Dia berikan. Ibaratnya orang yang kelelep dikasih pelampung tidak mau menerima, ditolak, akhirnya ya udah modiar ya. Bon, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kesimpulannya beda banget orang yang mata hatinya buta dan tidak. Yang buta sepanjang masa Allah samar, yang tidak buta Allah itu hakul mubin, benar wujud nyatanya di dalam diri panjenengan. Al-Fatihah.